Bismillahirrahmanirrahim. Banyak bergerak di dalam sholat bisa membatalkan sholat. Maksudnya di sini gerakan-gerakan yang di luar sholat sering terjadi ketika mungkin menggaruk, mungkin menarik baju, menarik sarung, kakinya bergerak, terjadi. Kemudian tangan yang melambai, maksudnya melambai bukan seperti ini. Jadi setelah iktidal dan Allah biman hamidah, ini dia tidak berhenti. Nah, kalau ini dia tidak berhenti, maka tidak ada tumanina, harus ada tumanina. Kemudian yang sering terjadi, memang mereka iblis dan para tentaranya itu ingin merusak amal soleh daripada anak turunan Nabi Adam, maka berusaha untuk merusak secara syariat ataupun secara maknawi atau hakikat. Kalau hakikat ini berhubungan dengan dunia, kalau syariat ini yang kita kerjakan. Nah, mungkin nanti bisa tidak ikhlas, nanti lucu dan lain sebagainya itu secara maknawi saya hakikat. Kalau secara syariat ya apa yang disyariatkan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Nur, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beruntung, aflaha maknanya orang mukmin yang beruntung, alladzina hum, yaitu mereka fi sholatihim khashi'un, yang di dalam sholat mereka ini dia khusyuk. Ada yang memaknai khusyuk ini sifatnya batiniah, seperti rasa bahagia. Nah, itu kan sifat batiniah. Tapi ada yang mengatakan khusyuk itu ibarat satu benda bola gitu. Khusyuk itu separuh wilayah manusia, separuh wilayahnya Allah. Nah, wilayahnya Allah ya secara maknawi itu ditanamkan di dalam hati, bisa merasakan manisnya iman. Nah, itu secara maknawi. Tapi wilayahnya manusia, yaitu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Solu kama ro'ani itu muni usoni. Ini standar nih. Kalau saya mengatakan ini standar apa? Ketika manusia ingin mendapatkan khusyuk, maka ikutilah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di dalam sholat. Kita harus mencontoh perintahnya Nabi Muhammad. Kalau itu sudah kita dapati, berarti kita sudah mendapatkan setengah daripada kekhusyukan. Termasuk di sini ada kesunahan yang sangat banyak. Terlepas daripada itu, kesunahan ini mendatangkan nilai tersendiri. Apa? Nah, sudah. Wa may yattaqillaha ketika manusia ibadah kepada Nabi Muhammad, kul itu tuhibbunallah. Kalau kalian mengatakan cinta sama Allah, fattabi'uni. Nah, makna fattabi'uni kalau ikut kepada Nabi Muhammad itu ada perkara wajib, ada perkara sunnah. Ada perkara wajib, ada perkara sunnah. Dan ketika kita mau melakukan itu semua, insya Allah masuk daripada golongan yang disampaikan di dalam ayat ini. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi banyak kok sunnah di dalam sholat. Di dalam sholat sendiri ada sudah banyak.
sebelum sholat, setelah sholat. Nah, itu ada banyak itu. Makanya ketika saya membahas perkara ini dengan beberapa orang itu, saya tanya definisi daripada khusyuk itu apa? Macam-macam. Ada yang mengatakan fokus, ada yang mengatakan konsentrasi, ada yang mengatakan mantap mangan berkodok. Perhatian juga bisa. Jadi ketika manusia ini jangan dikira memang ini saya dulu ketika saya masih di Jalan Tamrin dulu di masjid di tempat saya itu sering datang itu jamaah tabligh itu. Kan dia punya satu kebiasaan membaca kitab Fadhail Amal. Kalau ada beberapa orang yang mengatakan Fadhail Amal itu vitamin diikuti. Kalau orang terlalu banyak vitamin juga tidak bagus. Nah, di situ banyak menyatakan cerita-cerita atar-atar daripada zaman sahabat tabi'in. Ketika beliau ini bahasanya usul kepada Allah ketika dalam sholat, sampai diceritakan rumahnya terbakar, tidak sadar, maksudnya tidak tahu karena sedang asiknya sholat. Nah, seperti itu makom, itu kedudukan. Kalau kita mungkin akan mendapatkan satu perkara yang Allah kehendaki untuk kita, itu sesuai kadar keimanan kita. Kalau golongan sahabat, ya saya wajar betul. Sayyidina Ali kena panah, mau dicabut panahnya, tunggu saya tak sholat. Ya sholat, Allahu Akbar, cabut panahnya, dia terasa sakit. Ya, dan kita ujungnya sholat mercang-mercing. Ya aku sudah. Kita belajar khusyuk. Kita belajar di sini. Belajar khusyuk bagaimana dia pahami dulu daripada definisi khusyuk ini, dia tahu bisa fokus, konsentrasi, perhatian, dan apa perkara-perkara yang terhubung dengan sholat, baik itu bacaan, baik itu gerakan. Anda minta khusyuk, jenengan minta khusyuk, tapi bacaan dalam sholat belas gak ngerti, gak jauh. Bagaimana? Nah, seperti itu. Tapi tetap berusaha. Yang bisa kita usahakan yaitu kita mencontoh sholatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti kita hadir semacam ini, kita mendapatkan bahan materi apa? Contoh mengenai takbir. Ya seyogianya kita lakukan. Kalau Anda menganggap yang disampaikan Ustaz, Kiai, pemateri ini sesuai dan benar, maka lakukan. Kalau Anda anggap salah, ya coba lakoni. Salah kayak, ya coba lakoni. Karena pemahaman. Tapi kalau Anda sudah diberikan dalil, bola enggak berarti Anda tingkat dalilnya tingkat tinggi. Ya sudah kok buktinya. Dalilnya sudah dijelaskan begitu jelas, tapi saya bilang gambar kok. Nah ini hadisnya Rasulullah. Anda nggak percaya, lebih menjaga perasaan orang daripada menjaga perasaan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati di sini. Berarti Anda ibadahnya tujuannya apa? Mencari perhatian manusia. Jangan menyatakan menjaga umat biar untuk bersatu. Bersatu apanya? Wong ini perkara hak kok, perkara betul kok. Masih diingkari. Nah, ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rukuk kalian, kepala kalian, sujud kalian terlihat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu mukjizatnya, bagian belakang beliau itu seperti depan. Maksudnya seperti depan itu bisa memperhatikan. Jadi kalau ada orang main-main itu kelihatan. Ada rukuknya tidak sempurna itu kelihatan. Ada yang dul-dul itu kelihatan.
akhirnya dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW karena itu salah satu mukjizat untuk dibetulkan. Dan di sini Imam Nawawi juga mengatakan bahwa khusyuk itu diibaratkan seperti kebahagiaan yang ini wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wilayahnya Allah. Ada orang yang mengatakan saya tidak mau sholat dulu karena ketika saya sholat itu saya tidak bisa khusyuk dan saya tidak bisa menemukan ketenangan dalam hati saya. Kita diperintah untuk sholat, bukan untuk mencari ketenangan, bukan untuk mendapatkan kekhusyukan. Lakukan terus, nanti akan dapat. Karena satu hari kita diberikan oleh Allah, tapi di hari berikutnya mungkin tidak. Ketika tidak diberi, jangan putus asa. Kalau Anda putus asa, maka Anda gagal di situ, kurung. Jadi terus berusaha, minta kepada Allah, saya meminta untuk dijadikan manusia-manusia yang khusyuk, yang khusyuk. Maksudnya mohon maaf ya. Jadi ketika makna khusyuk ini dikembalikan kepada arti perhatian, itu banyak hal. Mulai dari baju, mulai dari kopiah, mulai dari sarung, perkara-perkara yang terhubung dengan sholat akan menjadi perhatian. Sampai waktu akan ada itu menjadi perhatian. Ada banyak dari manusia termasuk si ngomong ini. Jadi berangkat di masjid itu naik wis orang. Orang-orang gede separuh. Apakah itu bisa dibilang orang yang tidak khusyuk? Bisa jadi. Kenapa? Karena tidak ada perhatian. Seharusnya kalau perhatian, ketika Anda menganggap satu perkara penting, maka Anda akan selalu memperhatikan perkara-perkara yang hubungannya dengan perkara yang penting ini tadi. Kalau sholat ini perkara penting, maka Anda memperhatikan, ada jam berapa? Sekarang misalnya bisa jam 7 kurang 1/4. Setengah 7 sudah lihat jam, kurang 1/4 jam. Persiapan sudah pergi. Air wudhu, persiapan. Dan itu beda rasanya. Itu lambat laun akan menjadi berat, ketika Anda lanjutkan akan menjadi ringan. Memang seperti itu. Karena mereka yang saya sampaikan tadi, iblis dan bala tentaranya, itu tidak rela kalau anak ini melakukan amal solih, maka diupayakan untuk amal solih ini gagal. Ketika syariatnya tidak bisa, maka dia bermain dengan masalah maknawi. Mungkin dari khusyuknya, mungkin dari nanti sifat ditiupkan, sifat wujud, ditiupkan sifat ria dan sebagainya, ditiupkan memang sengaja. Jadi ketika hati Anda terbersih perkara itu, yakini itu bisikan, jangan mundur. Kalau dalamnya pribadi seperti itu. Kalau Anda mau sholat di masjid, ada timbul masalahnya bebas, masalah riya, masalah wujud, bahkan sampai takabur dan lain sebagainya itu, maka yakini itu permainan setan. Anda tetap berjalan ke masjid, seraya minta pertolongan kepada Allah agar lintasan-lintasan buruk itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diamini, percuma, wong ibadah ikhlas itu percuma. Ya memang betul percuma, tapi Anda bisa ikhlas. Anda bisa ikhlas. Tanya sendiri. Ikhlas itu jangan dikaitkan dengan barang yang kotor. Ya, orang yang mengatakan ikhlas itu seperti orang BAB, tidak sama. Kita melakukan amal solih, BAB ini mengeluarkan barang yang tidak solih. Jangan disamakan, tidak sama itu. Maksudnya gak kepikir lah, barang lu pikirkan barang itu. Itu keliru, pemahamannya keliru. Jadi banyak orang muslim yang memahaminya seperti itu. Sholat tentu berbeda, tidak sama, nilai kualitasnya lebih agung kalau dibandingkan dengan perkara itu. Maka pahami. Ayo kita minta sama Allah. Hal yang paling utama yang patut kita lakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul pakai fit dulu nih. Dia mau bilang-bilang apa? Ini tambahin pakai stiker dulu. Terus gini sih kalau ingin ngatur itu dengan coba bisa sekali pun nak mall dengan mampang ke mall City Matahari itu dengan ningali itu yang seger kabeh bunga kabeh sekali dengan mampang juga sakit dengan ningali yang makan yang itu ini pun ngantos lebih dari sehat. Yang itu sakit menikmati nikmat ketika mati hilang. Yang menikmati nikmat sehat harus bulan ini. Makan enak, mobil enak itu. Ketika sehat, tapi ketika tidak sehat, bayar rokok loh, makan, bayarnya itu sampai belum terjadi bayarnya makan. Bayangin soto, bayangin bakso, beli sate, tidak jangan bikin, jangan bikin. Jadi mohon maaf ya apa yang ada di dalam diri kita patut kita syukuri semua. Makanya agar kita tidak terlalaikan dengan tipu daya dunia ini. Sekali kita jalan-jalan ke rumah sakit, melihat orang-orang yang makan. Yang terakhir, pulau yang berada mereka khususnya dari istimewa Mas Ma'ruf dengan dari proses melahirkan beberapa kali kita insya Allah berjalan di nanti ketika proses melahirkan Allah Ta'ala paling baik sekali Allah paling panjang sekali Allah paling baik ibu lahir dalam keadaan sehat afiat semangat putri ini tidak besarkan putri Amsong Solihah tidak Allah Rasuli tidak agama itu Allah dalam tidak yang sepuh kali lingkungan ini kagum lingkungan sekitar lalu di enggal-enggal dan ditambah amin akhirah kemana wabah mari jalan langsung dikumpulkan dalam lebih jalan berarti Rabbuna kafi qasadana kafi wa
wajadana kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.